Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, mahasiswi semester 6 program bidang studi hukum keluarga. Saya membuat video ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah hukum perdata di Indonesia dengan judul Perkawinan antar umat beragama dan kewarganegaraan yang berbeda. Yuk, mari lihat slide-nya, saya akan menjelaskan satu persatu. Perkawinan adalah sunnatullah yang berlaku secara umum dari perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di dalam dunia ini berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi. Tuntutan naluri berlaku pada semua makhluk hidup, salah satunya budaya untuk berketurunan, guna kelangsungan dan memperoleh ketenangan hidup yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya. Terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada, ia bisa dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Dalam masyarakat modern, budaya perkawinan lebih maju dan lebih luas karena perkembangan zaman. Perkawinan pun bisa dengan agama dan kewarganegaraan yang berbeda dari satu negara ke negara lainnya. Negara dan pemerintahan pun tidak bisa melarang, asalkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di suatu negara tersebut. Khususnya Indonesia memiliki perundang-undangan perkawinan yang diatur oleh Nomor 1 tahun 1974 yang akan menikah wajib mengikuti peraturan undang-undang tersebut. Perkawinan campuran yang diatur dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah perkawinan antara seorang warga negara Indonesia dengan seorang berkebangsaan asing. Dan perkawinan seperti ini termasuk ke dalam hukum perdata internasional. Sungguh pun demikian, ada beberapa interpretasi yang berkembang dengan tidak diaturnya perkawinan antar pemeluk agama ini dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pertama, tidak diaturnya perkawinan antar pemeluk agama. Dengan demikian, tidak ada larangan di dalam undang-undang tentang perkawinan antara pemeluk agama. Sepanjang institusi agama di mana calon mempelai mengizinkan perkawinan tersebut, kemudian baru dicatatkan. Interpretasi ini menguat karena pada kenyataannya banyak pihak yang melakukan perkawinan antar pemeluk agama. Kedua, perkawinan antar pemeluk agama tidak dibolehkan. Interpretasi ini didasarkan pada pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan berdasarkan ajaran agama masing-masing. Jika dilihat dari sejarah munculnya pasal ini adalah sebagai pasal kompromi dan tidak salah jika dikatakan pada pagar yang sengaja dibuat untuk menghindari perkawinan antar pemeluk agama dengan berbagai argumentasi tafsir agama, karena pada umumnya setiap agama atau interpretasi agama menyarankan pemeluknya untuk kawin satu agama. Selain itu, ahli hukum berdalil tentang kebolehan perkawinan antar agama ini dengan tidak diaturnya secara jelas oleh undang-undang
nomor 1 tahun 1974 dengan menggunakan pasal 66 undang-undang ini. Pasal tersebut menyebutkan untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini. Maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Status dalam perkawinan yang mengikuti kewarganegaraan adalah seorang perempuan. Prinsipnya menjadikan perempuan sebagai jembatan perkawinan campuran. Perempuanlah yang harus menundukkan diri dan mengubah status hukumnya, mengikuti hukum laki-laki. Pasal 2 misalnya menyebutkan bahwa perempuan yang melakukan perkawinan campuran berubah statusnya menjadi mengikuti status hukum suaminya, sebagaimana disebutkan pada peraturan tersebut, bahwa perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang atau laki-laki maupun perempuan yang tunduk pada hukum yang berlainan. Maka perkawinan campuran dapat dilakukan dengan penundukan hukum. Bisa juga disebut pemilihan hukum, di mana orang tersebut akan tunduk pada hukum yang dipilihnya. Pihak perempuan terhadap hukum laki-laki yang menjadi suaminya. Undang-undang mensyaratkan secara mutlak adanya syarat keterangan bebas dari rintangan untuk melakukan perkawinan campuran sebagai tertera dalam beberapa pasal. Persyaratan tersebut dapat dilihat pada pasal 7 dan 8 peraturan campuran. Perempuan yang akan melakukan perkawinan campuran dengan seorang laki-laki dibolehkan apabila telah melalui dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi perempuan tersebut. Perkawinan antar pemeluk agama. Karena perbedaan agama tidak tercakup dalam pasal 57 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tersebut. Orang Islam yang melakukan perkawinan dengan orang yang berbeda agama, maka perkawinan tersebut tidak bisa dicatatkan di kantor urusan agama, tetapi dicatat di kantor catatan sipil. Karena perkawinan orang yang beragama di luar Islam hanya dicatat di kantor catatan sipil. Hal ini sesuai dengan keputusan Presiden nomor 12 tahun 1983 menyebutkan bahwa kantor catatan sipil hanya berwenang mencatat perkawinan orang-orang yang non-Islam saja. Berdasarkan keputusan Presiden tersebut jelas sekali menutup peluang terjadinya perkawinan umat Islam dengan non-Islam yang berbeda di Indonesia. Pada dasarnya perkawinan antar pemeluk agama ini ditolak oleh semua agama. Berdasarkan penjelasan di atas, perkawinan yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia harus dilakukan dengan satu jalur agama. Artinya perkawinan beda agama tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan, dan jika tetap dipaksakan untuk melakukan pernikahan beda agama, berarti pernikahan itu tidak sah dan melanggar undang-undang. Jadi menurut hukum positif yang berlaku, yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tidak mengenal perkawinan beda agama, sehingga pernikahan beda agama belum bisa diresmikan di Indonesia. Pernikahan pasangan beragama Islam dicatatkan di kantor urusan agama atau KUA, dan pernikahan pasangan beragama lain Islam dicatat di kantor catatan sipil atau KCS.
Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan menambah wawasan di dalam ilmu hukum perdata di Indonesia ini. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada kata-kata dan ucapan yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.